Kita akan masuk ke latihan soal ya untuk capital budgeting ya. Kita masuk ke latihan soal nomor satu. Ini ada dua contoh soal lah ya. Jadi ada dua contoh yang nanti akan saya bantu pengerjaannya teman-teman. Namun di tugas tersebut tetap teman-teman tuliskan ya, walaupun ini merupakan contoh. Di soal nomor 1 sampai 10, nanti soal nomor satu akan menjadi contoh dan soal nomor 8. Baik, soal nomor satu itu adalah ada perusahaan X dan Y ya, dengan inisial investmentnya sama-sama 500 gitu ya, 500 euro mungkin atau 500 lagi nih ya, 500.000 euro kali ya gitu ya. Dinulisnya 500, dipersingkat aja seperti itu. Dan proyek X ini cash flow-nya sama proyek Y ini sama-sama bentuknya yang mixed stream ya, atau compound gitu ya. Jadi bukan anuitas ya, bisa dilihat di sini berbeda-beda nih tiap tahun cash flow-nya. Begitu. Nah, sekarang kita pengen coba menentukan apakah proyek X atau proyek Y nih yang dikatakan layak untuk kita lanjutkan ya, untuk kita hitung ya, gitu. Untuk kita lanjutkan proyeknya ya dengan menggunakan metode-metode dari capital budgeting yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Yang pertama adalah dengan metode payback period ya. Nah, yang pertama kita coba dengan payback period, di mana di sini teman-teman kita coba hitung ya cash flow gitu ya, pengembalian ya dari apa namanya investment inisialnya ya. Di awalnya 500 ya kan, 500 berarti dia minus karena kan modal dikeluarin ya duitnya. Kemudian di tahun pertama dapat cash flow 100 sehingga investnya apa namanya modal masih masih belum balik ya 400. Kemudian di tahun kedua 150 masih belum balik 250. Di tahun ketiga 200 masih belum balik 50. Dan tahun keempat 250 ternyata sudah balik ya. Dan ada keuntungan seperti itu. Nah, kalau kita lihat berarti eh, proyek proyek X ini, proyek X ini bukan proyek A ya, proyek X dan proyek Y ini belum dirubah nih. Proyek X ini akan kembali balik modal di tahun ketiga ya teman-teman. Ya, dia bukan anuitas, kita menggunakan rumus ini. Nah, ini kesalahan ya masih belum dirubah X ya, harus nih X nih Y gitu ya. Berarti 3 tahun ditambah nih sisanya 50 dibagi 250. 50 dibagi 250 itu adalah 0,2. Berarti 3 ditambah 0,2, 3,2. Berarti 3 tahun ya 0,2 dikali 12 bulan, yaitu 2,4 bulan. Berarti proyek ke A itu adalah 3 tahun 2,4 bulan. Pada proyek ke B, pada proyek X, di sini bisa kita lihat ya, ternyata di tahun kedua nih, ya, di tahun ketiganya sudah balik modal, berarti dia akan balik modal di tahun kedua, ya, berarti 2 tahun ditambah 50 dibagi 200. 2,25, berarti 2 tahun, 0,25-nya dikali 12 itu adalah 3 bulan. Nah, kalau kita lihat di sini kedua proyek ini ternyata dua-duanya balik modal sebelum proyek berakhir, yaitu tahun kelima, ya. Jadi sebenarnya dua-dua proyek ini adalah ya, proyek yang baik. Namun, ya, memilih proyek yang mana? Kalau berdasarkan payback period, berarti proyek Y yang lebih cepat mengembalikan modalnya. Ketika lebih cepat mengembalikan modal, maka juga akan mengurangi resiko. Berarti dengan payback period, proyek Y lebih unggul daripada proyek X. Kemudian yang kedua dengan metode NPV, teman-teman. Jadi metode NPV ini adalah selisih antara nilai sekarang dari kas arus masuk dan nilai sekarang dari kas arus keluar, ya. Nah, kita bisa lihat di sini, teman-teman, karena ini adalah bukan anuitas, maka kita akan menggunakan rumus NPV-nya adalah PV dikurang CF0, ya. Nah, kita hitung dulu PV-nya. PV-nya kita hitung berarti dengan menggunakan tabel present value. Ya, tabel present value dengan tingkat suku bunga 12%. Ya, kita cari karena yang bukan anuitas. Berarti yang ini ya. Yang ini. Present value yang bukan anuitas. Nah, yang ini teman-teman. Nah, yang ini. Kita cari untuk 12% teman-teman nih ya. Nih, tahun pertama 0,89, tahun kedua 0,79, tahun ketiga 0,71, tahun keempat 0,63, tahun kelima 0,56. Kita kopas ke sini, teman-teman.
Nah ini. Nah ini, ya seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman gunakan Excel saja, kita kalikan ya. 100 dikalikan 0,89 dapatnya 22,180. 150 kali 0,79 dapat 23,085. 200 kali 0,7118 dapat 13,15. 13,500. Sampai yang terakhir, 100 dikalikan 0,56 ya. Dapatnya adalah, oh sorry. Hmm. Ini kayaknya masih salah ya teman-teman ya. Ini kita benerin dulu nih. Kayaknya masih yang template yang sebelumnya ya teman-teman ya. Coba kita, oh iya ini ya masih template sebelumnya teman-teman. Mohon maaf. Ini kita benerin dulu ya. Kita bersama-sama ya biar kita lebih jelas nih jadinya nih. Nggak apa-apa ya. Nah ini. Nah, bentar. Oke, kita masuk ke sini. Sini aja. Ini teman-teman ya, kita masuk ke sini ya. Nah ini kita copy ya teman-teman ya. Ini kita copy. Kan 500 ya. Ini kita copy, kita masukin ke sini. Nah, ini kita masukin ke sini ya. Kita masukin sini nih. Nah, tuh kan. Tuh ya, udah gede ya. Ini kan 500 min 500 ya. Hmm, gitu. Nah, oke. Terus kemudian teman-teman, kita masuk ke sini teman-teman. Kita ambil yang PV yang 12% ya teman-teman. Ternyata ini belum dikerja. Oh, masih salah. Yang 12% yang present value ini ya. Ini anuitas berarti yang satunya lagi. Nah ini teman-teman ya. Kita gedein. Ini kita gedein. Nah itu. Ini yang 12% ya teman-teman. Kita copy. Yang 12%. Nah ini. Nah ini kita copy ya. Kita masukin ke nah ini. Nah ini. Ya kan? Ya. 0,8929 ya. 0,7972. 0,7118, 0,6355, 0,5624 gitu ya. Terus teman-teman langsung kalikan saja. Kalikan ini, sama ini ya. Nah gitu, gitu. Nah makanya kok kaliannya aneh ya. Tuh. Itu ya teman-teman. Terus teman-teman sum. Nah gitu. Nah hasilnya sama sih benar, tapi belum dibalik, belum diganti ya. Ini kita copy, kita masukin ke sini. PPT-nya tadi, ya PPT-nya tadi masih salah. Nah ini bener ya 0,89 tuh. Bener ya, cuman hasilnya doang yang belum belum kita benerin nih ya. Nih yang ini yang belum di copy nih ke sini ya teman-teman ya. Untuk NPV-nya ya ini ada pro 321. Baik, kita masuk ke metode kedua yaitu NPV ya. Jadi kalau NPV itu dia itu berpatokan terhadap 321. Baik, kita masuk kepada metode yang kedua yaitu NPV ya atau net present value, yaitu merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar gitu. Nah, dari sini ini proyek X dan proyek Y gitu. Kita coba hitung dulu ya present value-nya dengan cara mengalihkan cash inflow-nya dengan nilai dari tabel ya PVIF gitu, present value IF-nya ya. Untuk suku bunga yang 12%. Nah, berarti kita coba mencari di tabel di sini kan dia bukan anuitas ya, teman-teman. Dia adalah yang bukan annuity, jadi yang ini gitu kan untuk 12% ya. Jadi yang ini ya 0,8929, 0,79, 0,71, 0,63, 0,5674. Oke. Nah, dari sini kita ya di sini untuk soal nomor satu tadi
Nah, ini udah kita masukin ya. Kita masukin gitu ya. Kemudian kita cari nilai PV-nya dengan cara mengalikan. Ini dikalikan ini, gitu kan, dapatnya ini, gitu. Ini dikalikan ini, dapatnya ini. Dan seterusnya gitu, teman-teman ya. Begitu. Nah, kemudian hasil ini dijumlahkan ya. Kita gunakan hasil Excel, dapatnya 566, 845. Kemudian proyeknya di sini juga sama ya. Jadi nanti kita cari nilai dari PVIF ya ini ya. Kita kita cari tadi sudah dapat ya di tabel. Terus kemudian tinggal dikalikan saja dengan cash inflow-nya didapatkan sebagai berikut. Jadi ini 200 dikali 0,89 gitu ya. 250 kalikan ini dan seterusnya. Kemudian dijumlahin dapatnya 697,27 begitu. Nah, karena ini bukan anuitas, maka rumus MPV-nya menggunakan rumus PV dikurangi CF0. Jadi dikurangi dengan inisial eh, awalnya ya gitu ya. Jadi inisial investmentnya kan gitu. 566,845 dikurangi 600, dapatnya 66,845. Kemudian kalau untuk proyek ke Y, berarti PV dikurangi CF0-nya 697,27 dikurangi 500, dapatnya 197,27. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasannya proyek MPV di proyek Y ini lebih besar daripada proyek X gitu. Maka proyek X ini akan menguntungkan secara ekonomi. Kenapa? Karena dia memberikan nilai yang maksimal bagi pemilik modal. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke IRR ya, teman-teman. Nah, untuk IRR, ya, IRR di proyek X dan proyek Y gitu kan, kita eh, kita kalau ngitung secara manual, kita akan menggunakan yang namanya interpolasi linier gitu kan. Dengan menggunakan rumus, karena dia itu bukan anuitas ya, dia akan menggunakan rumus interpolasi gitu kan. Nah, makanya akan lebih mudah kalau kita menggunakan Excel. Nah, sekarang kita coba hitung Excelnya ya. Kita coba hitung Excelnya ya. Ceritanya ini kita masukin, kita copy gitu, teman-teman kita copy. Terus kemudian di sini, oke, kita masuk ke Excel ya. Oke, kita masuk ke Excel seperti ini, gitu. Terus kemudian eh, di sini kita masukin dulu initial ini ya, investmentnya kan gitu. Kemudian kita masukkan IRR. Kita masukin dari sini ke sini ya IRR-nya dia. Kita tutup. 17% dapatnya teman-teman. Terus kemudian yang proyek X-nya, Y-nya juga dapatnya 28% ya. Jadi proyek, bisa gedein. Eh, Nah, nah ini proyek X-nya ini 17%. Ini adalah proyek X, ini proyek Y-nya 28%. Nah, dari sini, ya ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya proyek X itu, proyek Y itu lebih besar ya nilai IRR-nya karena 28% ya. Berarti di sini berdasarkan internal rate of return atau IRR ya proyek Y itu 28%, lebih tinggi daripada proyek X yang hanya 17%. Nah, ini menunjukkan bahwasanya proyek Y ini menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi gitu. Artinya secara teori ini akan lebih menarik dan lebih menguntungkan untuk dipilih. Nah, ini adalah rekap analisisnya dengan menggunakan payback period didapatkan proyek X itu 3,24 bulan, 3 tahun 2,4 bulan, proyek Y 2 tahun 3 bulan. Berarti proyek Y-nya yang lebih cepat balik ya, modal. Terus kemudian di mm, dengan NPV didapatkan proyeknya juga lebih tinggi karena 197,27. Nah, ini akan lebih menguntungkan ketika kita menggunakan proyek Y, mengambil proyek Y. IRR-nya juga di situ nilai proyek Y-nya lebih besar 28%. Berarti
Kesimpulannya adalah proyek Y yang akan kita ambil karena proyek Y itu lebih menguntungkan. Ya. Soal nomor 7 seperti ini. Nanti kita akan cari ya dari proyek K atau proyek L ya, mana yang merupakan proyek yang terlebih baik ya dengan pendekatan tiga ini payback period, NPV, ERR seperti itu. Nah ini kita hitung. Berarti ini 750 dikurangi 225, 525. Masih belum balik modalnya. Kemudian ini 300 ya. Terus ini 75 dan 75. Kalau ini berarti 150 dan ini 375. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, nah, karena proyek Y ini anuitas, nanti kita pakai rumus yang anuitas, teman-teman ya. Kita contek saja pekerjaan yang sudah kita lakukan di awal. Di atas awal anuitas kan. Nah, awalnya anuitas. Ini kalau anuitas, nih dia pakai rumus ini ya. Kita copy ke soal nomor 7. Nih, soal nomor 7. Oke, oke, ya, ya, oke. Ini proyek X ya. Oke, nah berarti di sini ini kan minus 790 ya, berarti inisial awalnya 700. Nah, ini dibagi 225. Ini kan cuma tinggal dibagi aja. Jadi kalau anuitas kan mudah ya. Kalau ini, nah 225. Jadi sekitar berapa sih? 225 itu 675 ya. Berarti 3 tahun, 3 tahun berarti 300. Berarti 100 apa 205 750 dibagi 225 ya. 3,33 ya. 33 tahun atau 0,33 ini kita kali 12 3,96. Nah, atau 3 tahun 3,96 bulan gitu ya. Nah, terus kemudian dari sini kita coba kerjakan yang proyek selanjutnya yaitu proyek proyek X. Proyek X itu soalnya di sini 750 juga ya, teman-teman. Oke, ini minus 750 berarti di sini masih kurang ya. 550 betul ya. Terus kemudian 300 ini masih segini, terus kemudian ini 0, terus kemudian ini 200 ya. Oke, jadi ini bukan anuitas ya proyek X itu. Proyek X itu dia akan selesai di tahun ke sini ya. Ini 0 ya. Ini kelihatan nggak 0 ya. Ini udah kelihatan banget tahun keempat ya. Tahun keempat dia selesainya ya. Ini kan sudah 0. 0 dibagi 200 kan 0 ya. Kita pakai ini kan gitu ya. Jadi kan 4 tahun. 4 tahun pas. Nah, kapan ya proyek mana yang lebih cepat berarti proyek X gitu kan. Tapi keduanya ini diterima karena balik modal. Berarti proyek yang diterima adalah proyek X. Nah, gitu ya. Oke, payback period selesai. NPV sekarang. NPV ini kita copy ke sini ya. Oke, gitu kan, teman-teman kita copy. Nah, di sini dari soal itu dia 14%, teman-teman ya. Ini 14% ya, 14%. Kan begitu. Nah, ini kita langsung copy aja juga biar tidak bolak-balik. Jadi ini kita kerjakan juga, gitu kan. Nah,
Kita masukin yang 14%. Kebetulan soal yang sebelumnya 14% juga nih ya. Oke, sebentar. Udah ya? Udah ya ternyata ya. 150, 200. Eh, 200, 150, 200. Iya, udah. Ya. Nah, ini 14% ya, teman-teman. Nah, 14% ini adalah anuitas ya, teman-teman. Ya, ini yang anuitas kan? Ini yang anuitas 14%. Kita cari di tabel. Kita cari di tabel yang anuitas. Nih, anuitas. Nih, annuity yang 14% ini 14%. Ya, kita screenshot aja. Nah, nih. Terus kemudian kita tarik ke soal nomor 7 tadi. Mana soal nomor 7? Nih, soal nomor 7 ya. Oke. Nih, kita copy aja di sini. 0, ini pakai titik aja teman-teman ya. Jadi biar langsung di Excel-nya bisa dikerjakan. 8772 1647 23216 29137 dan 34331. Oke. Ya. Ini juga sama. Yang sebelah ini saya copy. Ini juga saya copy. Ya. Terus kemudian ini kita kalikan ya teman-teman ya. Kita kalikan. Kita masuk ke Excel. Kita masuk ke Excel. Nah, ini Excelnya. Nah ini. Nah ini Excelnya nih kita kalikan. Ini kok ini karena dia kenapa begini? Karena tunggu. Ini mungkin pembulatannya ya. Oh kan, gitu kan. Tadi segini kan. Nah, jadi ini kita kalikan ini kali ini. Hmm. Nah ini. Terus kita jumlahin. Kita sum segini. Nah, oke. Kita stop share. Kita masuk lagi ke ya, ya ini ya. Terus tadi dapatnya kalian ini dapat segini. Gede juga ya. Ini mah udah kelihatan ya proyek mana yang bagus ya. Proyek mana yuk. Hmm, yang bagus banget ini ya. Udah kelihatan kasat mata, udah kelihatan banget. Ini ini kegedean. Nah, ini. Oke, sekarang yang ini ya, teman-teman ya. Yang ini kita kalikan. Ini kita kalikan. Kita kalikan, kita kalikan ke sini. Oke, sebentar itu. Bapak. Ini kita kalikan, kita masukkan ke sini. Bapak. Nah, tuh. Sorry. Hmm. Ini. Nah, nih. Oke. Nah, ini. Ya. Tuh. Nah, ini. Dari sini ke sini. Nah, oke. Ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini. Nah, di sini inisialnya 750 ya. Nah, ini gede banget ya. NPV-nya 2518,268 dikurangi 750 gitu kan. Nah, terus kemudian ini
Mm-mm. 2029,425 dikurangin 750. Nah, ini dapatnya. Nah, ini kita bisa tahu ya. Kelihatannya dari sini ya, yang paling besar itu adalah yang X gitu. Oke, ini kita perbaikin ya. Proyek X lebih besar ya lebih besar ya proyek Y gitu kan. Maka proyek X akan gitu kan. Nah, akan menguntungkan secara ekonomi bagi pemilik modal. Oke. Ini terus kemudian yang IRR, RRR, ini kan 225, kita copy lagi ya. Di sini ini kan 25 gitu kan. Terus kemudian ini segini kan dia bukan anuitas. Ini kan bukan anuitas ya. Oke, terus kemudian ini 750 ya. Ini juga 750. Kita gunakan kita gunakan ini teman-teman. Kita gunakan Excel. Hmm, kita gunakan Excel, sorry. Kita gunakan Excel di sini. Ingat ininya minus 750 ya. Ini juga minus 750. Oke, kita cari IRR-nya. IRR. Oke, kita kalikan gini. Tutup kurung ya. Oke, nah, perhatikan. Jadi proyek X itu 15%, proyek Y-nya 9%, teman-teman. Ya, oke, proyek X-nya 15%, ini proyek ini 9%. Kelihatan ya? Yang paling besar adalah di proyek X sebesar 15%. Nah, oke, diperhitung ya. Proyek X ini, begitu. Nah, dari sini kan kita lihat, ya, dari sini kita lihat payback-nya, ya ini payback-nya di lebih besar, lebih cepat di proyek X, ya. NPV-nya juga lebih besar di NPV-nya X, IRR-nya juga lebih besar di X. Berarti yang menghasilkan proyek yang menguntungkan atau proyek yang terbaik adalah proyek ini soalnya ya. Sorry, kok X lagi K dan L ya, sorry. Nah, ternyata dengan menggunakan payback period ya, kita lihat di sini proyek, oh ini bukan proyek X ya, harusnya proyek K dan ke proyek L gitu ya. Nah, dengan payback period didapatkan proyek K ya, yang lebih bagus ya. Kemudian dengan menggunakan NPV juga di sini proyek K ya yang lebih bagus daripada proyek L. Dan dengan menggunakan IRR juga di sini proyek K-nya juga lebih bagus ya nilai persentasenya begitu. Sehingga proyek yang layak untuk dijadikan eh, dilanjutkan itu adalah proyek proyek L ya. Jadi ini misal ini ya. Baik, cukup untuk latihan soalnya, untuk contoh soalnya silakan teman-teman berlatih dan sukses ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.